Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya Igustio Agung Wisnuwowo. Saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 2 dari Provinsi Bandung. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya terkait dengan modul 3.3 penerapan program yang berdampak pada murid. Nah, pada bagian modul ini saya mencoba untuk membuat sebuah aksi nyata yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan murid dengan memperluas media yang sudah ada di sekolah sebelumnya, yaitu Gerha, yang merupakan kelompok keluarga yang ada di SMA Negeri Bali Mandara. Nah, bagaimana penerapannya? Mari kita lihat dalam pemaparan berikut. Dalam kegiatan pemaparan lebih lanjut, saya akan memaparkan kegiatan ini dalam dua tahapan penting dalam Bagja, yaitu tahapan buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Nah, sebelum masuk ke masing-masing tahapan, saya ingin memaparkan terlebih dahulu dasar filosofi yang mendasari mengapa saya mengambil program ini sebagai salah satu bentuk aksi nyata dalam modul 3.3 ini. Nah, secara umum tujuan dari program pendidikan guru penggerak ini adalah untuk mencapai yang namanya mengembangkan kepemimpinan murid melalui memberikan murid kesempatan untuk memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, tentu hal ini tidak semudah itu, teman-teman ya. Jadi kita harus memikirkan dari berbagai sisi, termasuk bagaimana kita bisa mendiferensiasikan aset-aset yang sudah dimiliki oleh sekolah disesuaikan dengan karakteristik siswa. Terus tentu saja juga memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, poin atau komponen penting dari profil pelajar Pancasila yang ingin disasar dalam kegiatan ini ada 6. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, selanjutnya kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Selain itu, melalui program yang disusun ini diharapkan juga dapat menyediakan lingkungan tumbuh kembang untuk kepemimpinan murid yang meliputi lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid untuk menggunakan pola pikir positif, mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, membuka wawasan murid, serta melampaui pemenuhan kebutuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Nah, dalam hal ini saya membagi kegiatan aksi nyata ini dalam dua tahapan terlebih dahulu, yaitu tahapan buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Mari kita masuk ke masing-masing tahapan. Pada tahapan pertama, yaitu pada tahap buat pertanyaan utama, pada tahap ini saya mengambil sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang kepemimpinan murid di sekolah melalui perluasan dari media Gerha ini. Jadi untuk mencapai pertanyaan utama ini, saya mengambil beberapa tindakan. Yang pertama itu mendiskusikan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengenai pengembangan kepemimpinan murid yang telah dilaksanakan. Selanjutnya mendiskusikan dengan tim kesiswaan mengenai perkembangan kepemimpinan murid selama ini. Selanjutnya diskusi dengan guru-guru mengenai perkembangan kepemimpinan murid selama ini. Dan yang terakhir itu adalah diskusi dengan guru BK terkait dengan permasalahan yang lanjut yang dihadapi terkait dengan pengembangan kepemimpinan murid. Nah, sesuai dengan pelaksanaan tindakan yang sudah dilakukan, saya mencoba mengambil refleksi yang menyusun refleksi dari pelaksanaan tersebut. Jadi pada awalnya kita masuk ke peristiwa dulu. Jadi pada awalnya saya melihat potensi pelaksanaan sebuah program di SMA Negeri Bali Mandara, yaitu Gerha, yang telah sukses mendekatkan hubungan antar generasi di sekolah. Nah, tidak ada lagi perpecahan antar angkatan, dan tentu saja hal ini menjadi cerminan positif dari program tersebut. Nah, Gerha ini sendiri saya ceritakan terlebih dahulu merupakan program pengelompokan siswa atas dasar asas kekeluargaan, di mana siswa dari kelas 10, 11, dan 12 dikelompokkan dalam 9 keluarga yang disebut dengan Gerha.
di mana pada masing-masing geraha tersebut dipimpin oleh seorang mata dan seorang pita sebagai orang tua asuh daripada geraha tersebut, yang merupakan atau tidak lain adalah guru dan pegawai yang ada di SMA Negeri Bali Mandara. Nah, pada awalnya program ini memang dibentuk karena adanya perpecahan antar angkatan yang ada di SMA Negeri Bali Mandara. Namun melihat dampak positif yang ditimbulkan oleh program ini, saya melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengembangkan program kepemimpinan lebih lanjut. Nah, untuk memulai tahap ini, saya sudah melaksanakan berbagai diskusi yang seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan berbagai pihak, dan pelaksanaan diskusi di sini sudah berjalan cukup lancar. Di mana diskusi ini saya memandang melaksanakan diskusi langsung ke informan peoplenya, karena saya berharap bahwa diskusi yang saya laksanakan tadi itu dapat memberikan informasi yang primer kepada saya. Selama pelaksanaan kegiatan pada tahap buat pertanyaan utama ini, saya merasakan perasaan yang sangat senang karena saya memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi sekaligus juga melakukan evaluasi yang terkait dengan program sekolah yang sudah berjalan selama ini. Di samping itu, saya juga merasa sangat terpacu untuk ingin tahu, menggali lebih dalam lagi terkait dengan pelaksanaan program yang mengembangkan kepemimpinan murid lebih lanjut. Nah, dalam tahapan ini ada beberapa pembelajaran yang saya dapat ambil, di mana pada tahapan ini ditemukan bahwa sudah ada berbagai program yang dilaksanakan sekolah untuk mengembangkan kepemimpinan murid. Misalnya melalui penyediaan berbagai jenis ekstrakurikuler organisasi di sekolah seperti pramuka, sispala, PMR atau KSPAN. Selanjutnya juga sudah ada organisasi siswa antar intrasekolah seperti OSIS, MPK, TPS dan lain sebagainya. Selain itu juga ada berbagai program lain seperti giliran melaksanakan upacara bendera. Selanjutnya juga ada penggiliran pelaksanaan pentas seni dan lain sebagainya, yang semuanya dihandle oleh siswa. Nah, tentu saja program-program ini berkiblat pada visi sekolah ya teman-teman ya, di mana visi SMA Negeri Bali Mandara itu adalah to be the leading school in creating future leader, artinya menciptakan pemimpin masa depan. Tentu hal ini juga sejalan dengan program pendidikan lebih penggerak untuk menciptakan seorang pemimpin, meningkatkan atau mengembangkan kepemimpinan murid. Namun setelah saya coba lihat lebih lanjut, antara program satu dan program lain ternyata tidak memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk mengembangkan lebih lanjut terkait dengan kemampuan kepemimpinannya. Tentu hal ini perlu diselidiki lebih lanjut nantinya ya teman-teman, pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap ambil pelajaran. Nah, sebagai bentuk tindak lanjut ke depannya, jadi saya merasa perlu menelaah kembali secara lebih mendalam, perlu menelusuri kembali dari berbagai informan termasuk dari siswa itu sendiri, bagaimana pelaksanaan program-program sekolah selama ini dalam menunjang perkembangan kepemimpinan murid. Dan tentu saja hal ini juga nanti akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya dalam mengelola informasi-informasi yang saya akan temukan nantinya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke tahapan kedua, yaitu tahap ambil pelajaran. Nah, berbeda dengan tahap buat pertanyaan sebelumnya, pada tahap ambil pelajaran ini setiap diskusi yang saya laksanakan itu saya laksanakan lebih mendalam kepada berbagai pihak. Nah, diskusi yang dilakukan di sini ada melibatkan berbagai pihak. Yang pertama ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah juga, ada tim kesiswaan, ada guru dan pegawai yang ditugaskan sebagai orang tua asuh, ada OSIS dan MPK, serta murid-murid yang menjadi subjek pengembangan kepemimpinan murid selama ini. Nah, setelah melalui berbagai tahap pelaksanaan kegiatan diskusi, jadi ditemukan beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam kegiatan ini ya. Yang pertama, dari hasil diskusi dengan tim kesiswaan, kepala sekolah, orang tua asuh, pengurus OSIS dan MPK yang saya lakukan secara langsung, di mana saya menemukan bahwa selama ini murid-murid
belum memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan atau menerima pengembangan dari program kepemimpinan murid ini sendiri. Nah, dalam diskusi lebih lanjut ditemukan bahwa selama ini memang sudah ada berbagai upaya untuk mengembangkan kepemimpinan murid. Namun dari beberapa murid yang sudah saya coba untuk perdalam lagi diskusinya melalui kegiatan rapat gerha, itu saya temukan bahwa beberapa murid merasa bahwa belum diberikan kesempatan secara lebih luas untuk mengembangkan kepemimpinan murid ini. Nah, walaupun hari ini berarti walaupun banyak terdapat program di sekolah untuk mengembangkan kepemimpinan murid, ternyata belum semua siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan murid itu sendiri. Mungkin ini yang saya coba perdalam lagi. Ternyata alasannya adalah tidak semua siswa memiliki minat yang sama untuk masuk ke organisasi tertentu, atau tidak semua siswa memiliki kebutuhan yang sama sesuai dengan tujuannya untuk masuk ke salah satu organisasi untuk mengembangkan kepemimpinan murid ini. Tentu hal ini menjadi satu catatan penting bagi saya untuk masuk ke tahapan selanjutnya nanti, yaitu pada tahap jabarkan rencana untuk merencanakan lebih lanjut bagaimana pengembangan kepemimpinan murid ini lebih lanjut. Nah, teman-teman sekalian, dalam kegiatan diskusi ini juga ditemukan beberapa aset yang menjadi pendukung ya kegiatan sekolah selama ini. Yang pertama, di sekolah ternyata sudah terbentuk budaya yang sangat positif terkait dengan kedisiplinan, tanggung jawab siswa, dan kepedulian siswa, yang tentunya hal ini menjadi salah satu modal utama dan modal yang positif juga untuk mendukung pengembangan kepemimpinan murid lebih lanjut nantinya. Dan yang kedua, dilihat dari dukungan orang tua di sini sangat baik sekali dalam mendukung pelaksanaan program-program sekolah. Bahkan sekolah sendiri sudah memberdayakan orang tua dalam program kelas inspiratif, di mana orang tua dihadirkan ke sekolah untuk berbagi keterampilan yang dimiliki kepada seluruh siswa pada hari-hari tertentu. Tentu hal ini bisa dimanfaatkan kembali untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan kepemimpinan murid lebih lanjut. Dan terakhir, saya juga menemukan bahwa etos kerja guru dan pegawai di SMA Negeri Bali Madura cukup tinggi untuk mendukung keterlaksanaan program-program sekolah. Tentu hal ini juga akan menjadi salah satu modal yang sangat kuat untuk pengembangan program kepemimpinan murid lebih lanjut. Nah, salah satu hal menarik yang saya temukan di sini adalah tentang program gerha yang selama ini telah berhasil ternyata untuk menjembatani ya perpecahan antar generasi yang pernah terjadi. Jadi ini bisa menjadi salah satu trik atau media untuk mengembangkan kepemimpinan murid lebih lanjut. Selama melaksanakan kegiatan pada tahap kedua ini, yaitu pada tahap ambil pelajaran, saya merasakan perasaan yang sangat senang dan tertantang untuk mendalami secara lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan program-program sekolah yang selama ini dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan murid. Dalam kegiatan diskusi lebih lanjut dengan berbagai pihak yang sudah diceritakan sebelumnya, saya tidak menemukan kendala yang cukup mengganggu. Namun di sini saya menemukan berbagai hal positif, termasuk aset-aset sekolah yang mendukung lebih lanjut nanti dalam program pengembangan kepemimpinan murid. Dari temuan yang saya paparkan tadi, ini berarti bahwa gerha dapat menjadi salah satu media dalam pengembangan kepemimpinan murid lebih lanjut di SMA Negeri Bali Madura. Namun tentu saja perlu adanya modifikasi dari perluasan peran gerha ini sendiri, tidak hanya sebagai media untuk menjembatani rasa persaudaraan antar generasi, tetapi juga sebagai media untuk menyalurkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam berbagai kegiatan sekolah. Saya berencana memperluas gerha ini perannya dalam berbagai hal. Yang pertama misalnya dalam menjaga kebersihan sekolah, terus dalam sebagai perangkat peserta upacara bendera, pentas seni di sekolah, dan lain sebagainya, termasuk dalam pemilihan OSIS dan MPK yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai media pengembangan kepemimpinan murid. Nah, bagaimana bentuk penjabaran perencanaan perluasannya kembali? Di sini tentunya harus memperhatikan aset-asetnya tadi yang sudah dipaparkan tadi, yang mendukung pelaksanaan program-program sekolah. Dan tentunya pelaksanaan program sekolah ini, pengembangan program sekolah ini tentunya perlu perencanaan lebih lanjut yang akan nanti kita bangun kembali dalam tahapan jabarkan rencana.
Oke teman-teman sekalian, demikian hasil refleksi yang dapat saya ceritakan terkait dengan pelaksanaan 2 tahapan ya, pada tahap buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran terkait dengan program perencanaan program yang akan dibuat, yaitu pelaksanaan Gerhas sebagai media untuk menumbuhkan kepemimpinan murid di SMA Negeri Madiun. Bagaimana pelaksanaan program selanjutnya saya akan update kembali dalam video selanjutnya pada 3 tahap yang akan saya laksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Om Santi Santi Santi.